Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kepada sahabatnya, keluarganya, dan kepada umat akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Syarif Fitra MPD, dan tak lupa kepada teman-teman yang bisa mengikuti perkuliahan walaupun dalam via online. Baiklah, saya di sini Anissa Andiani dari kelompok 7 yang beranggotakan sendiri. Insya Allah akan mencoba menyampaikan, mempresentasikan mengenai konsep dasar bimbingan konseling dan yang berisi mengenai prinsip, asumsi, pendekatan, dan juga bidang atau ragam bimbingan dan konseling. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan latar belakang yang melatar belakangi makalah ini, yaitu peserta didik sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi, atau yang disebut dengan becoming, dimana yaitu berkembang ke arah kemandirian yang lebih matang. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Bimbingan dan konseling perkembangan melibatkan guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, dan orang tua dalam aplikasinya. Lanjut ke pembahasan, yaitu inti dari makalah ini. Yang pertama, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling perkembangan, yaitu menurut Maro dan Kotman tahun 1995, nomor 50-53. Yang pertama, prinsipnya yaitu bimbingan dan konseling dibutuhkan atau diperlukan oleh semua peserta didik. Maksud dari sini adalah bahwa semua peserta didik memerlukan adanya bimbingan. Semua memiliki kebutuhan. Yang pertama, memperoleh pemahaman diri, lalu mengembangkan rasa tanggung jawab untuk mengendalikan diri, kemudian matang dalam memahami lingkungan sekitar, belajar mengambil keputusan, belajar memecahkan masalah, matang dalam kesadaran moral atau nilai-nilai, kemudian memiliki perasaan cinta kasih dan rasa berharga, dan kebutuhan berikutnya yaitu mengembangkan abilitasnya dan mengetahui dan menerima kekuatan-kekuatan pada dirinya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah bimbingan dan konseling difokuskan kepada belajar peserta didik. Konselor adalah spesialis, yaitu spesialis dalam perkembangan manusia dalam studi memahami dunia dalam peserta didik. Konselor dalam melaksanakan tugasnya didasarkan kepada kurikulum yang direncanakan dan diorganisasikan dalam rangka mengembangkan kognitif, efektif, dan fisiknya peserta didik. Secara operasional, berarti bahwa konselor merupakan anggota suatu tim yang meliputi orang tua, guru, administrator, dan spesialis. Jadi tidak hanya guru BK. Nah, dalam proses belajar ini semua peserta didik harus terlibat. Peran konselor dalam proses pembelajaran sebagai guru. Dan konselor berperan membantu peserta didik untuk menghindarkan diri dari berbagai situasi yang merintangi proses belajar. Maka tujuan utama sekolah adalah belajar, dan tujuan utama bimbingan adalah membantu para peserta didik. Prinsip yang ketiga yaitu konselor dan guru adalah fungsionaris bersama dalam program bimbingan. Konselor dan guru berkolaborasi dalam menemukan solusi masalah peserta didik dan membantu pencapaian tujuan perkembangannya. Dapat dikatakan bahwa tim kerja konselor dengan guru merupakan hal esensial dalam membentuk atau membantu perkembangannya peserta didik. Kemudian prinsip yang keempat adalah bimbingan direncanakan dan diorganisasikan dengan baik. Prinsip yang kelima,
Bimbingan dikonsentrasikan kepada pemahaman, penerimaan, dan peningkatan diri. Konselor memfokuskan aktivitasnya untuk membantu peserta didik agar lebih memahami diri, mau menerima siapa dirinya, dan lebih menyadari kekuatan-kekuatannya. Yang keenam adalah bimbingan difokuskan untuk mendorong keberanian peserta didik. Cara yang dapat ditempuh untuk mendorong keberanian peserta didik yaitu memberikan penilaian kepada peserta didik sebagaimana adanya. Kemudian, tunjukkan suatu keyakinan yang memungkinkan bahwa peserta didik mempunyai keyakinan dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga, berilah keyakinan akan kemampuannya sendiri, lalu tumbuhkan kepercayaan atau sikap respek terhadap diri sendiri, lalu berikan penghargaan terhadap usaha-usahanya, lalu libatkan peserta didik dalam kelompok yang dapat memfasilitasi perkembangannya. Lalu bisa dengan cara membantu perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan psikologis. Bisa juga dengan cara mengakui dan memfokuskan kepada perkembangan kekuatan pada dirinya. Lalu bisa dengan cara mengembangkan minat peserta didik dalam belajar. Nah, prinsip yang ketujuh adalah bimbingan lebih berorientasi kepada proses daripada tujuan. Yang sebaiknya dilakukan oleh konselor adalah bagaimana dia mengkonsentrasikan diri terhadap kemajuan program kegiatan yang telah dilakukan, daripada memikirkan tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada diri anak tersebut sebagai hasil konseling. Bimbingan dan konseling dalam tingkat ini betul-betul merupakan hasil konseling. Bimbingan dan konseling dalam tingkat ini merupakan suatu proses, bukan hanya suatu kegiatan. Prinsip berikutnya yang ke-8 adalah bimbingan perkembangan di samping berorientasi kepada tim kerja juga menuntut pemberian layanan oleh konselor profesional. Agar memperoleh efektivitas program secara maksimum, maka sekolah seharusnya memiliki konselor yang profesional yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam konseling individual maupun kelompok, penilaian, dan perkembangan anak. Keterampilan tersebut sangat mendukung dan meningkatkan usaha guru dan administrator di sekolah. Prinsip yang ke-9 adalah bimbingan sangat memperhatikan upaya identifikasi secara dini terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Nah, konselor bekerja sama dengan guru-guru untuk menilai atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Karena apabila tidak diperhatikan, akan menyebabkan munculnya masalah yang memerlukan remedial. Prinsip berikutnya yang ke-10 yaitu bimbingan perkembangan memanfaatkan psikologi dalam kegiatannya. Dalam hal ini, konselor tidak hanya memperhatikan penilaian tentang kapasitas anak untuk belajar, namun juga tentang bagaimana anak memanfaatkan kapasitasnya tersebut. Apakah ada tantangan bagi anak yang berbakat? Apakah anaknya belajar lambat menggunakan bantuan belajar secara maksimum? Atau mungkin apakah anak yang berbakat dalam seni memperoleh penyaluran untuk mengekspresikan kreativitasnya? Nah, di situ butuh adanya pemanfaatan psikologis pada kegiatan. Kemudian prinsip yang ke-11 adalah bimbingan perkembangan berdasarkan kepada psikologi anak, psikologi perkembangan, dan teori belajar. Oleh karena itu, membantu anak agar menjadi pelajar yang kompeten merupakan bagian penting dari bimbingan perkembangan. Maka konselor seharusnya menjadi peserta didik yang mempelajari manusia. Yang terakhir, prinsip dari bimbingan konseling yaitu bimbingan perkembangan bersifat lentur atau fleksibel. Konselor harus mampu memilih aktivitas atau pendekatan yang lebih secara tepat. Dalam arti, konselor harus fleksibel dalam menerapkan layanan, karena mungkin layanan tertentu tepat untuk usia atau kondisi juga tertentu, tetapi tidak tepat bagi usia atau kondisi yang lainnya. Maka harus disesuaikan. Pembahasan berikutnya setelah prinsip perkembangan, setelah prinsip bimbingan konseling perkembangan, yaitu yang akan dibahas adalah mengenai asumsi, di mana asumsi itu bisa disebut dengan kemungkinan atau anggapan gitu ya. Nah, yang pertama ada asumsi tentang peserta didik. Beranggapan bahwa semua peserta didik, anak maupun remaja dapat memiliki keinginan belajar. Kemudian, program bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam mengembangkan individualitas dirinya.
berhubungan secara efektif dengan orang lain, dan kemampuan mengelola kehidupannya. Lalu, semua peserta didik membutuhkan bantuan bagi pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek personal, sosial, akademik, maupun karir. Kemudian, keragaman budaya adalah suatu keniscayaan. Lalu, semua peserta didik, orang tua, guru, dan pengguna program lainnya memiliki akses yang sama terhadap penerapan layanan program seperti pengembangan, pencegahan, remedial, atau krisis, ataupun karakteristik personal seperti gender, ras, suku, latar belakang budaya, orientasi seksual, disabilitas, status sosial ekonomi, tingkat kemampuan belajar, ataupun bahasa. Lalu asumsi tentang peserta didik, yaitu yang terakhir, orang tua adalah mitra para pendidik dalam mendidik anak. Asumsi yang kedua yaitu tentang asumsi program, bahwa program bimbingan dan konseling yang akuntabel memberikan keseimbangan aktivitas dan layanan yang tepat sebagai salah satu komponen terpadu dari program pendidikan secara keseluruhan dan direncanakan, dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis. Asumsi tentang program yang kedua yaitu program yang dirancang mengandung 4 komponen sistem. Lalu asumsi tentang program berikutnya yaitu kondisi yang diperlukan agar implementasi program berjalan secara efektif. Yang pertama, iklim kerja yang positif. Yang kedua, hubungan interpersonal yang nyaman antar staf sekolah. Yang ketiga, komitmen staf administrasi untuk mendukung keberhasilan program. Dan yang keempat, tersedianya dukungan biaya dan fasilitas. Kemudian, asumsi tentang program yaitu program akan terselenggara secara efektif apabila didukung oleh iklim hubungan interpersonal yang sehat dan dukungan kebijaksanaan yang memadai. Kemudian, asumsi tentang program yaitu program yang dirancang melayani semua peserta didik. Lalu, bimbingan adalah tanggung jawab semua staf sekolah, tidak hanya guru BK. Lalu, asumsi tentang program yaitu tujuan utama program bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar meraih sukses akademiknya. Lalu, cukup waktu dan kesempatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Lalu, asumsi tentang program yaitu ratio konselor dan peserta didik memadai. Yang terakhir, asumsi tentang program yaitu tersedia fasilitas yang mudah diakses peserta didik. Asumsi yang ketiga adalah asumsi tentang staf. Tadi yang pertama tentang peserta didik, yang kedua tentang program, yang ketiga yaitu staf. Asumsi tentang staf yaitu konselor profesional memiliki posisi yang sangat penting di sekolah. Asumsi berikutnya, konselor menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melayani peserta didik. Lalu konselor memiliki latihan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Asumsi tentang staf yaitu semua konselor memiliki kompetensi dalam bimbingan dan konseling. Asumsi kemudian, konselor mentaati kode etik organisasi, konselor memiliki kesempatan untuk mengikuti in-service training. Asumsi tentang staf yaitu semua staf sekolah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Lalu, semua staf sekolah memiliki peran dan tugas yang jelas dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Asumsi tentang staf berikutnya, hubungan profesional ditandai dengan sikap respek, kolaborasi, dan kooperasi. Yang terakhir, asumsi tentang staf yaitu staf administrasi sekolah menjaga integritas profesional konselor. Nah, menurut Meyrick, bimbingan dan konseling perkembangan didasarkan pada asumsi bahwa sifat manusia secara individual bergerak secara urut dan secara positif menuju peningkatan diri. Asumsi dasar bimbingan dan konseling perkembangan yaitu perkembangan individu akan berlangsung dalam interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya. Asumsi ini membawa dua implikasi pokok bagi pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, perkembangan adalah tujuan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, para guru bimbingan dan konseling atau BK perlu memiliki kerangka berpikir konseptual untuk memahami perkembangan siswa sebagai dasar perumusan isi dan tujuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, interaksi yang sehat merupakan suatu iklim perkembangan yang harus dikembangkan oleh guru bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, guru BK perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengembangkan interaksi yang sehat sebagai pendukung sistem layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Yang berikutnya akan membahas mengenai pendekatan bimbingan dan konseling. Selama bertahun-tahun telah berkembang 4 pendekatan dasar pada bimbingan dan konseling, yaitu pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Menurut Mayrick tahun 2003. Yang pertama, pendekatan krisis. Setiap orang memiliki masalah atau kondisi krisis disebutnya. Dalam hal ini, konselor menunggu dan mereaksi kondisi krisis tersebut. Misalkan contohnya, ada seorang anak yang datang ke ruangan BK, dia menangis, lalu si konselor memberi waktu agar si anak itu menghabiskan rasa nangisnya itu dengan melepas emosi atau amarahnya sebagai suatu solusi terhadap krisisnya dengan temannya gitu. Atau mungkin bisa jadi karena anak tersebut dalam masalah dengan temannya tersebut bisa dipanggil ke ruangan yang sama, lalu nanti dibicarakan bersama guru BK dan dicari solusinya gitu. Itu adalah pendekatan yang krisis. Yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan ini berfokus kepada kelemahan-kelemahan individu yang selanjutnya berupaya untuk menyembuhkan atau memperbaikinya. Contohnya seperti banyaknya strategi yang digunakan dalam pendekatan seperti keterampilan studi, keterampilan sosial yang belum mereka kuasai, dan keterampilan negosiasi. Itu menurut Mayrick tahun 2003. Kemudian yang ketiga ada pendekatan preventif. Penggunaan istilah preventif ini adalah untuk mencoba menangkap spirit pendidikan dan proses bantuan yang baik. Di sini, konselor mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegahnya agar masalahnya tidak terjadi, seperti masalah penyalahgunaan obat, merokok, gangguan makan, putus sekolah, atau kehamilan remaja, dan lain-lain. Nah, kebanyakan teknik intervensi yang digunakan melibatkan pengajaran dan penyebar luasan informasi. Biasanya masalah yang mungkin dialami peserta didik yang perlu dicegah dengan menggunakan pendekatan preventif itu yaitu contohnya hubungan seks sebelum menikah, hamil di luar nikah, lalu aborsi, terus penyalahgunaan obat, merokok, kecanduan miras maksudnya, terus sikap dan kebiasaan belajar yang negatif, malas belajar, sikap hedonisme, sikap konsumerisme, terus berperilaku yang menyimpang, ataupun seperti pengangguran. Nah, itu bisa menggunakan dengan cara pendekatan preventif gitu. Nah, yang keempat, pendekatan terakhir adalah pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar tentang dirinya dan orang lain, sehingga mampu membangun interaksi sosial yang positif dan konstruktif. Pendekatan ini menekankan tentang pentingnya membangun lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, yaitu suasana belajar yang lebih nyaman, terus bisa memfasilitasi perkembangan aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir peserta didik. Intervensi yang digunakan dalam pendekatan perkembangan meliputi seperti pengajaran, berbagi informasi, bermain peran, pelatihan, tutorial, dan konseling. Nah, setelah pendekatan, bahasan yang terakhir yaitu mengenai bidang atau ragam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dapat diklasifikasikan menjadi 4. Ada 4 bidang. Yang pertama, bimbingan konseling akademik. Yang kedua, bimbingan konseling pribadi. Yang ketiga, bimbingan konseling sosial. Dan yang keempat, bimbingan konseling karir. Bidang yang pertama yaitu bimbingan dan konseling akademik atau dalam belajar. Bimbingan dan konseling akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik.
Bimbingan dan konseling akademik seperti pengenalan kurikulum, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif atau positif, lalu pengembangan motif berprestasi, cara belajar yang efektif, penyelesaian tugas-tugas latihan, lalu pengembangan kesadaran belajar sepanjang hayat, lalu pencarian dan penggunaan sumber belajar, penyesuaian diri terhadap semua tuntutan program pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan akademik yang diharapkan. Lalu bisa mencakup perencanaan pendidikan lanjutan dan cara mengatasi kesulitan belajar. Bimbingan dan konseling akademik dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau disebut guru BK seperti melalui yang pertama layanan bimbingan klasikal atau layanan orientasi dan informasi, kemudian yang kedua layanan bimbingan kelompok, dan yang ketiga adanya layanan konseling atau individual atau secara kelompok gitu. Bidang ragam bimbingan konseling yang kedua adanya bimbingan dan konseling pribadi. Bimbingan dan konseling pribadi adalah proses bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab sehingga dapat mencapai perkembangan pribadinya secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Ruang lingkup dalam bimbingan konseling pribadi meliputi aspek-aspek yang pertama, pemahaman potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua, pengembangan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga, penerimaan kelemahan kondisi diri dan mengatasi secara baik. Yang keempat, pencapaian keselarasan perkembangan antara cipta, rasa, karsa. Dan yang kelima, aktualisasi diri sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Bimbingan dan konseling pribadi memiliki tujuan seperti yang utamanya membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensinya. Seperti yang pertama, memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Lalu memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Lalu yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Lalu memiliki sikap positif dan respect terhadap diri sendiri, bahwa dirinya berharga atau bermartabat, tidak merasa rendah diri. Lalu memiliki pemahaman tentang potensi diri, kemudian untuk mengembangkannya melalui kegiatan yang kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peranannya di masa depan nanti. Lalu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat atau pengambilan keputusan secara mandiri dengan bisa bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama, sistem etika, atau nilai-nilai budaya. Lalu memiliki kemampuan untuk merawat dan memelihara diri sehingga menampilkan sosok diri yang rapi, bersih, dan sehat. Lalu bimbingan konseling pribadi itu bisa mencakup memiliki kemampuan untuk mengelola stres terutama ya. Lalu memiliki sikap optimis dalam menghadapi kehidupan atau masa depan nanti. Bidang yang ketiga adanya bimbingan dan konseling sosial. Secara umum, lingkup materi bimbingan dan konseling sosial meliputi pemahaman keagamaan budaya atau adat istiadat, nilai-nilai dan norma sosial, sikap-sikap sosial yang positif seperti empati, toleran, peduli, kerjasama, keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, dan keterampilan hubungan sosial yang efektif, baik itu dengan orang tua, guru, teman, maupun staf sekolah. Lalu bimbingan konseling sosial itu memiliki tujuan membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensinya seperti bersikap respek terhadap orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi,
memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan secara efektif, lalu penyelesaian diri terhadap norma atau nilai-nilai yang berlaku. Nah, terus bisa juga memiliki sikap toleransi dengan adanya bimbingan dan konseling sosial. Selain itu, memiliki kesadaran untuk senantiasa memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Yang terakhir, bidang bimbingan konseling yaitu bimbingan dan konseling karir. Bimbingan karir adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli agar mampu mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi aspirasi, dan mengambil keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Ruang lingkup bimbingan karir terdiri atas pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan menempuh masa transisi secara positif dari masa sekolah ke masa bekerja, lalu pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir, informasi pekerjaan, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran atau hubungan keberagaman tujuan hidup dengan nilai, bakat, minat, percakapan, dan kepribadian masing-masing. Nah, bisa dengan cara pengembangan kompetensinya itu memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan atau minat, lalu mengetahui sekolah atau perguruan tinggi yang tepat sebagai tempat untuk melanjutkan studinya. Contohnya terus memiliki pemahaman diri atau kemampuan dan minat yang terkait dengan pekerjaan, lalu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan, persyaratan atau lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Lalu memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonominya. Lalu dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir apabila seorang peserta didik bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir tersebut. Kemudian yang terakhir, bisa dengan mencakupi mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang dalam hal ini, peserta didik perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan, apa yang dia mampu, dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dari prinsip, asumsi, pendekatan, lalu bidang atau ragam bimbingan dan konseling. Nah, untuk kesimpulannya sebagai penutup presentasi kali ini, yaitu bahwa bimbingan dan konseling perkembangan diartikan sebagai perspektif pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang berlandaskan pada teori-teori perkembangan dan bertujuan mengembangkan individu ke arah perkembangan yang lebih optimal dalam mengembangkan lingkungan perkembangannya yang lebih mendukung. Lalu kesimpulannya, bimbingan perkembangan merupakan suatu bentuk layanan bantuan yang diberikan oleh guru kepada anak didik dalam upaya membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi anak dan mengembangkan berbagai aspek kemampuan anak. Bimbingan perkembangan dirancang dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, kemampuan, minat, dan masalah-masalah dalam perkembangan anak. Pendekatan perkembangan sebagai pendekatan yang tepat digunakan dalam tatanan pendidikan sekolah karena pendekatan perkembangan memberikan perhatian kepada tahap-tahap perkembangan anak atau kebutuhan maupun minat serta membantu anak mempelajari keterampilan hidupnya. Nah, bahwa perlu digarisbawahi untuk yang disebut dengan konselor atau bimbingan dan konseling ini bisa dilakukan tidak hanya guru BK tetapi untuk guru, untuk orang tua, untuk staf sekolah atau yang terlibat dalam satuan pendidik tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau
kehilafan baik itu lisan maupun tulisan mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri salam, yang ingin bertanya ataupun menambahkan atau mendiskusikan mengenai materi yang saya bawa, boleh dengan mengirimkan pertanyaan ataupun menambahkan di Google Classroom. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.